Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang media sosial dan dampaknya terhadap perkembangan dan identitas pemuda. Perkenalkan, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ajeng Ayu Anggraeni, dan ada saya Andre Alhudani. Saya Andri Gunawan. Saya Siti Jubaidah. Saya Rifki Maulana. Dan ada satu rekan kami yang berhalangan hadir ya, Teh Depi. Untuk topik pembahasannya, di sini ada definisi dari media sosial dan identitas pemuda, ada jenis-jenis media sosial, dampak positif dan negatif dari media sosial, dan resiko privasi data dan keamanan data, strategi pemanfaatan media sosial, juga keterkaitan media sosial dengan kalangan pemuda. Untuk topik yang pertama akan dibacakan oleh Kang Andri Alhudani. Mangga, dipersilakan. Baik, teman-teman, di sini saya akan mengenai definisi media sosial. Mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua, terkhusus kita sebagai para pemuda. Media sosial ini adalah platform atau tempat atau wadah di mana kita bisa berinteraksi secara sosial maupun memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan juga terhubung dengan orang secara virtual. Nah, platform ini juga mencakup berbagai layanan jejaring sosial seperti Instagram, Line, WhatsApp, dan yang lainnya. Next. Oke. Selain itu ada definisi identitas pemuda. Di sini saya mengambil 3 definisi dari antara banyaknya atau ribuannya dari identitas pemuda. Di sini ada identitas pemuda, definisi menurut atau formal, yang dimana isinya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, dimana yang isinya pemuda adalah warga Indonesia yang berusia antara 16 tahun hingga 30 tahun. Nah, yang kedua definisi menurut perspektif sosial dan psikologi, di mana pemuda ini mempunyai peran atau bisa disebut pemuda, di mana pemuda ini adalah individu yang memang mempunyai karakter yang dinamis, bergejolak, dan juga optimis. Tetapi jiwa pemuda juga ini tidak luput dari yang namanya belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Jadi di usia-usia seperti sekarang kita ini mungkin masih labil, masih dalam membentuk konsisten atau membentuk jati diri. Lalu yang ketiga ada definisi pemuda yang dimana konteksnya lebih luas. Nah, identitas pemuda ini tidak hanya terbatas pada usia, namun juga melibatkan peran mereka dalam masyarakat dan juga perubahan sosial. Nah, kita sebagai pemuda biasanya lebih aktif dibanding para lansia. Karena apa? Karena seorang pemuda ini memang usia-usia yang memang rasa penasarannya tinggi, rasa emosionalnya yang sangat tinggi dan juga peran-peran yang memang banyak diperankan oleh seorang pemuda ini. Jadi, next. Enggak ada lagi. Kembali lagi. Oke, di sini apa sih keterkaitan antara media sosial dan juga pemuda? Nah, media sosial ini dengan keterkaitannya dengan pemuda itu sangat erat kaitannya. Karena apa? Karena dalam media sosial kita bisa membentuk atau memperlihatkan jati diri kita, tempat pencarian jati diri kita. Tetapi tidak jarang juga media sosial ini sebagai tempat atau wadah berekspresi kita. Misalnya ketika kita merasakan rasa sedih, rasa kesal, maupun kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan, kita biasanya diupload di Instagram maupun di yang lainnya. Nah, itu merupakan ekspresi diri pada seorang pemuda. Tapi
kita juga harus melihat bahwa sesungguhnya untuk media sosial ini ada hal yang negatif maupun positifnya. Karena biasanya media sosial ini bagi kaum pemuda, yang pertama itu membentuk identitas, yang kedua ada bertukar informasi di mana kita dengan cukup rebahan juga kita sudah tahu mengenai info-info di Jakarta atau kemacetan di Bandung dan yang lainnya sebagainya gitu. Lalu yang ketiga itu karena mengikuti tren. Ketika kita tidak mempunyai sosmed, rasanya kita kayak ketinggalan zaman banget gitu ya. Apalagi kita sebagai pemuda itu rasa FOMO-nya itu tinggi banget gitu. Mungkin ada beberapa orang yang tidak FOMO juga gitu. Yang keempat itu ada pengembangan budaya dan bahasa online. Nah, bahasa online ini dimana kita tahu bahwasannya ketika kita melihat sosmed kita, itu si kata-kata penyampaian dalam medsos itu lebih singkat, lebih ringan, dan juga lebih mudah dipahami. Betul gak teman-teman? Betul. Keterkaitan antara media sosial dan juga identitas pemuda cukup segitu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kang Andri atas pemaparan materinya. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Andri Gunawan. Baik, terima kasih moderator. Berikut adalah jenis-jenis media sosial. Yang pertama ada proyek kolaborasi atau yang sering disebut kolaboratif project. Dalam proyek kolaborasi, website mengizinkan penggunanya untuk dapat mengubah atau menambahkan ataupun menghilangkan konten-konten yang ada di website. Contohnya tuh seperti Wikipedia. Lalu yang kedua ada blog dan microblog, merupakan singkatan dari weblog, yaitu bentuk aplikasi web yang menyerupai sistem tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web umum, sedangkan microblog adalah suatu bentuk kecil dari blog. Jika pada blog pengguna dapat memposting tulisan tanpa batas karakter. Lalu yang ketiga ada konten atau yang sering disebut juga konten komunitas. Konten memungkinkan para penggunanya untuk saling meng-share konten-konten media seperti video, e-book, gambar, dan lain-lainnya. Contohnya kayak media sosial merupakan sebuah website berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat daftar penggunanya yang tersedia. Lalu selanjutnya ada yang keempat, situs jejaring sosial atau yang sering disebut juga social networking, merupakan sebuah website berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat daftar pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Tampilan dasar situs jejaring sosial ini menampilkan halaman profil pengguna di dalamnya, terdiri dari identitas diri dan foto pengguna. Contohnya seperti Facebook, page, My Face, serta Instagram. Lalu yang kelima ada dunia virtual atau sering juga yang disebut virtual game world. Jadi dunia virtual ini dimana mereplikasikan lingkungan 3 dimensi, di mana pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar yang diinginkan, serta virtual social world, dunia virtual yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual. Contohnya itu seperti Second Life. Lalu selanjutnya ada yang keenam, virtual social world, yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti game world, berinteraksi dengan yang lain, namun virtual social world lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan. Contohnya itu seperti Second Life juga. Segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada dampak positif dari media sosial yang akan dibacakan oleh Teh Siti. Baik, di sini saya akan mempermaterikan dampak positif media sosial. Yang pertama yaitu ada peningkatan rasa percaya diri. Contohnya di sini kayak Akang dan Teteh
memberikan dukungan kepada teman dan keluarga konten yang Teteh dan Akang bagikan kepada media sosial, dan mereka memberikan komentar positif sehingga dapat untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua ada eksplorasi dan ekspresi diri. Contohnya media sosial memberikan ruang bagi pemuda untuk mengeksplorasi minat dan bakat pemuda, seperti contohnya video atau foto. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan komunikasi. Media sosial ini bisa membantu pemuda untuk mengasah keterampilan komunikasi maupun tertulis atau virtual, dan mereka juga belajar cara menyampaikan pesan efektif dengan berinteraksi dengan orang. Yang keempat ada peningkatan kreativitas. Media sosial menyediakan platform bagi pemuda untuk bereksperimen dengan ide-ide kreatif. Mereka dapat mengedit video dan membuat konten visual. Yang kelima ada penguatan identitas sosial dan budaya, yaitu pemuda dapat belajar tentang tradisi dan berpartisipasi dalam memperkaya identitas sosial dan budaya mereka. Yang keenam ada peluang karir dan kewirausahaan. Media sosial juga memberi peluang bagi pemuda untuk mengembangkan karir dan mengembangkan bisnis. Yang ketujuh ada dukungan emosional dan mental, yaitu pemuda dapat menemukan dukungan emosional mental melalui grup online dan komunitas sehingga dapat berbagi pengalaman pribadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada dampak negatif media sosial yang akan dibacakan oleh Kang Rifki. Baik, saya akan lanjut setelah tadi dampaknya positif, tentunya ada juga dampak negatif terhadap media sosial ini. Yang ke satu, ada ketergantungan dan gangguan mental. Nah, banyak pemuda mengalami ketergantungan pada media sosial yang dapat mengganggu kesehatan mental mereka. Nah, yang kedua ada penurunan keterampilan komunikasi langsung. Pemuda seringkali lebih nyaman berkomunikasi melalui layar daripada secara langsung. Nah, ini juga dapat mengurangi keterampilan komunikasi interpersonal mereka yang penting untuk hubungan sosial dan profesional. Yang ketiga ada paparan terhadap konten negatif. Nah, di poin ini media sosial juga menjadi tempat bagi konten negatif seperti ada cyberbullying, kekerasan atau ekstremisme. Pemuda rentan terhadap paparan ini dan dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang dunia dan diri mereka sendiri. Yang keempat ada pengaruh terhadap identitas. Identitas pemuda seringkali terbentuk dari interaksi mereka terhadap teman sebaya. Media sosial dengan menjanjikan citra yang disunting dan kadang tidak realitas dapat mempengaruhi perkembangan identitas yang sehat dan mandiri. Yang kelima ada gangguan terhadap konsentrasi dan produktivitas. Pemuda juga sering kali tergoda untuk memeriksa media sosial secara berulang-ulang sehingga dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar dan atau pekerjaan. Terus yang keenam ada isolasi sosial. Meskipun media sosial dirancang untuk menghubungkan orang, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial yang paradoksal. Pemuda mungkin merasa terhubung secara virtual tapi tidak memiliki hubungan sosial yang mendalam secara nyata. Yang ketujuh ada penurunan kualitas tidur. Pengguna media sosial sebelum tidur telah terbukti mengganggu kualitas tidur karena terkadang sebelum tidur kita memainkan handphone dulu untuk melihat media sosial, dan ini juga dapat mengganggu kualitas tidur kita. Mungkin cukup sekian dari saya yang jelaskan. Saya kembali ke moderator. Baik, yang selanjutnya ada risiko privasi data dan keamanan data. Di sini dari risiko privasi data yang pertama ada pembobolan rekening bank.
Jadi ketika si penjahat cyber bisa melakukan pembobolan terhadap rekening kita, maka si penjahat cyber itu pun bisa melakukan transaksi tarik tunai tanpa sepengetahuan kita gitu. Lalu yang kedua ada pinjaman online ya, penipuan pinjaman online. Jadi ketika si penjahat cyber ini mempunyai data kita, mencuri data kita, maka si penjahat cyber ini bisa saja menggunakan data kita untuk pinjaman online yang menggunakan data pribadi kita, tetapi dilakukan oleh si penjahat cyber itu. Yang ketiga ada bocornya data penduduk. Tentunya data penduduk ini sangat sensitif ya, seperti data nomor KTP, nomor KK, dan alamat lengkap. Bisa saja si penjahat ini memalsukan identitas, lalu mengeksploitasi korban. Yang keempat ada peretasan data akun media sosial. Jadi ketika si peretas bisa masuk ke akun media sosial kita, ada beberapa hal yang mungkin bisa dia lakukan, yaitu yang pertama melakukan phishing, yang kedua menyebarkan pencemaran nama baik atau tidak menyebarkan informasi data pribadi si korban, dan yang terakhir bisa mengambil alih akun tersebut. Selanjutnya, risiko keamanan data. Di sini ada akses tidak sah dan ancaman orang dalam. Jadi akses tidak sah itu si penjahat cyber itu melakukan akses secara paksa ya. Dan ancaman orang dalam itu misalkan ada sebuah perusahaan, terus ada orang yang dikasih kewenangan untuk diberikan kewenangan untuk bisa mengakses data sensitif, tapi si orang itu tuh menggunakan data sensitif itu tuh menyalahgunakan gitu. Jadi untuk kepentingan pribadinya dia. Lalu ada kerentanan dan kesalahan konfigurasi. Kerentanan dan kesalahan konfigurasi ini yaitu cacat atau kelemahan dalam perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat dieksploitasi oleh penjahat cyber. Dan yang ketiga ada ransomware dan malware. Jadi ini tuh seperti virus ya, ketika sistem kita ada virusnya, maka ini tuh bisa menjadi celah si penjahat cyber untuk meretas sistem kita. Lalu ada phishing dan rekayasa sosial. Kalau phishing mungkin udah tahu ya, kayak kejahatan yang dilakukan oleh penjahat cyber dengan cara memberikan tautan link. Jadi ketika kita mengklik, maka si data kita atau informasi kita tuh bisa diakses oleh si penjahat ini. Dan rekayasa sosial itu jadi penipuan yang bisa menyerang psikologis si korban. Contohnya dari telepon ya, misalkan ada yang menyalahgunakan dan mengaku sebagai keluarga dari korban. Misalkan contohnya gini, si pelaku itu menipu korban dengan cara mengaku-ngaku sebagai adik korban. Misalkan dia bilang, saya kecelakaan atau saya masuk rumah sakit dan harus membayar biaya sekitar 2 juta rupiah. Terus kan kalau misalkan orang yang minim pengetahuannya terhadap rekayasa sosial dan penipuan ya, pasti secara tidak langsung percaya gitu. Lalu ada enskripsi data yang tidak memadai. Kan enskripsi data itu sangat penting ya. Ketika si enskripsi data ini melemah dan tidak memadai, maka itu menjadi salah satu celah juga. Lalu ada resiko keamanan pihak ketiga. Resiko keamanan pihak ketiga atau vendor dan mitra bisnis ini adalah ketika si protokol keamanannya berkurang, maka ini juga menjadi ancaman resiko keamanan. Nah, di sini ada antisipasi risiko privasi data dan keamanan data. Untuk yang privasi data, penggunaan kata sandi yang rumit dan tidak mudah ditebak. Jadi kita tuh harus menggunakan kata sandi yang tidak mudah ditebak ya, seperti menggunakan karakter, simbol, dan angka. Yang kedua, mengganti kata sandi secara berkala. Dibuat berbeda dengan aplikasi atau platform lainnya, dan kode OTP harus selalu dirahasiakan dari orang lain. Lalu, mengaktifkan fitur two-factor authentication. Dan untuk keamanan data, kita harus melakukan backup data secara teratur. Selalu memperbarui operating system maupun aplikasi. Selalu waspada dalam memberikan izin aplikasi dan waspada membuka link yang tidak jelas atau aplikasi lainnya.
Seperti contohnya phishing tadi ya. Untuk selanjutnya ada strategi memanfaatkan sosial media. Yang pertama, kita tuh harus menetapkan tujuan yang jelas ya. Misalkan kita harus menentukan apa yang ingin kita capai melalui penggunaan media sosial. Seperti membangun jaringan profesional, mendapatkan informasi terbaru, atau mempromosikan bisnis. Yang kedua, kita pilih platform yang tepat dan terpercaya. Setiap platform memiliki karakteristik yang berbeda. Kita harus memilih platform yang sesuai dengan tujuan kita. Yang selanjutnya, kita harus mengatur waktu penggunaan sehingga tidak berlebihan dalam menggunakan media sosialnya. Yang keempat adalah interaksi yang positif, seperti menjaga etika ketika bermain media sosial dan lain sebagainya. Dan yang kelima, menggunakan media sosial untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Jangan sampai media sosial ini menjadi hal yang sia-sia gitu ketika kita tidak memanfaatkan hal yang positif dari sosial media ini. Kalau yang ini udah dijelasin ya sama Kang Andri tadi tentang keterkaitan pemuda dan media sosial. Jadi untuk kesimpulannya, media sosial ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan pemuda di era digital ini. Dampaknya terhadap perkembangan dan identitas pemuda sangat signifikan dan beragam, mencakup aspek positif maupun negatif. Di sisi positif, media sosial memberikan platform bagi pemuda untuk mengekspresikan diri, berkreasi, dan berinteraksi dengan berbagai komunitas di seluruh dunia. Hal ini dapat memperkaya wawasan, memperluas jaringan sosial, dan meningkatkan keterampilan digital. Media sosial juga dapat menjadi sumber dukungan emosional. Namun, dampak negatif juga tidak bisa diabaikan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri. Tekanan untuk menampilkan citra diri yang sempurna seringkali memicu perbandingan sosial yang tidak sehat. Selain itu, resiko paparan terhadap konten negatif, cyberbullying, dan kecanduan digital juga merupakan tantangan yang perlu dihadapi. Mungkin sekian materi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh silakan. Izin bertanya, nama Robi Hidayatullah dari kelompok 1. Nah kan cara mengatasi dampak negatif dari sosial media yang sudah ataupun yang belum terjadi, khususnya dari poin gangguan mental dan terpaparnya terhadap konten negatif, seperti itu mungkin. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Robi. Jadi dampak negatif atau gangguan mental, yang pertama kita harus melakukan terapi profesional yang mengikuti terapi dengan psikolog atau psikiater dapat membantu mengatasi masalah. Terapis dapat membantu juga atau memicu juga memberikan strategi yang mendukung pemulihannya. Lalu yang kedua, pengobatannya. Dalam beberapa kasus pengobatan dengan obat-obatan psikotropika mungkin diperlukan untuk menyeimbangkan kimia atau mengurangi gejala. Yang selanjutnya ada mencari dukungan dari keluarga atau teman-teman yang penting. Atau komunitas juga, jadi biar dia memahami situasi yang dialami, juga dapat memberikan bantuan yang berharga. Segitu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Perkenalkan, saya Ansa Mutiara dari kelompok 2. Izin bertanya, berhubung kita sedang membahas media sosial, maka saya ingin menanyakan mengenai kasus yang sedang ramai, itu mengenai di bannednya X atau sebelumnya dikenal dengan Twitter. Bagaimana pandangan kalian mengenai kasus tersebut dan bagaimana sih sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah atas rencananya mau membanned platform tersebut? Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anca. Izin mengulang pertanyaannya.
bagaimana pandangan kalian mengenai berita akan dibannednya platform X atau Twitter, yang mungkin bagaimana juga langkah baik yang harus diambil oleh pemerintah seperti itu. Oke, mungkin ini dari pandangan saya dulu ya, khususnya umumnya kami, khususnya saya sendiri, mungkin pandangan terhadap dibannednya Twitter, yang menjadi pandangan yang pertama, kebebasan berekspresi. Yang sudah kita ketahui ya bahwa Twitter itu merupakan sosial media yang pertama gitu ya, yang memang sumber informasi, opini yang terdapat dalam situ ya. Nah, di mana itu juga sebagai kebebasan berekspresi. Yang kedua, ada keamanan dan ketertiban. Jikalau memang ada alasan keamanan atau masalah yang dihadapi Twitter mengenai berkaitan dengan konten yang tidak pantas, ya memang pemerintah juga harus perlu tindakan tegas. Yang dimana namun di balik itu penting juga untuk memastikan bahwa konten tersebut itu proporsional dan juga tidak berlebihan, seperti itu. Yang ketiga itu ada regulasi dan juga kerjasama. Nah, pemerintah ini seharusnya berfokus pada kerjasama dengan platform tersebut, yang biasa melibatkan penerapannya antara pemerintah yang lebih ketat dan juga meningkatkan mekanisme modernisasi konten yang terbaru gitu. Lalu langkah apa sih yang sebaiknya pemerintah ambil gitu? Ya mungkin ya menurut saya itu yang pertama, dialog dan kerjasama. Yang sudah saya sebutkan bahwasannya melakukan dialog dengan pihak Twitter untuk mencari solusi bersama terhadap keputusan yang memang akan dibuatnya. Lalu yang kedua ada peningkatan regulasi, di mana peningkatan regulasi ini membuat regulasi yang jelas, yang tidak bertele-tele dan juga adil mengenai konten yang memang tidak sepantasnya untuk ditampilkan. Lalu yang ketiga ada pendidikan digital. Tidak lepas dari kita tidak bisa menyalahkan sosmed, pure ke sosmed kita menyalahkan, tetapi kita juga harus lebih waspada gitu. Setiap ke SDM atau kita terhadap manusianya itu perlu mengenai pendidikan digital. Karena apa? Untuk meningkatkan literasi. Karena kita juga sangat sering menemui ketika antara kesalahpahaman konten yang disampaikan dan juga apa yang kita pahami gitu. Jadi perlunya pendidikan digital itu seperti itu. Lalu yang keempat ada penegakan hukum yang adil, yang memang memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil itu berdasarkan hukum yang seadil-adilnya. Lalu yang terakhir itu ada transparansi, bahwasannya setiap masalah, setiap kerjasama itu harus benar-benar transparansi. Karena untuk memastikan setiap kebijakan yang memang transparan, terlihat gitu ya, dan juga bisa dilakukan secara melibatkan beberapa pihak dan juga menghindari biasanya antara penyalahgunaan kekuasaan seperti itu. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan lagi? Makasih. Izin bertanya, perkenalkan saya Naja dari kelompok 2. Tadi kan udah dibahas tentang kebocoran data. Nah, gimana jadinya jika sudah terlanjur nih ada kebocoran data dan misalkan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi si kebocoran datanya tuh dipakai buat pinjol. Nah, gimana solusinya nih dari untuk si korban, sama apakah pihak pinjolnya akan bertanggung jawab atas kebocoran data korban? Yang kan dia nggak tahu kan korban, nggak tahu datanya tiba-tiba bocor. Gimana solusinya? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Naja. Jadi dalam kasus kebocoran data yang digunakan untuk membuat akun pinjol ya, akun pinjol tanpa izin karena harus segera melapor kepada pihak-pihak. Jadi kalau kita ada yang meminjam akunnya harus kita melapor kepada pihak kepolisian atau kepada pihak-pihak tertentu. Lalu perusahaan pinjol juga bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi identitas yang ketat atau klaim dan melindungi data pelanggan mereka.
kolaborasi antara pihak-pihak pinjol, otoritas, dan korban. Itu juga sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan kreatif. Gimana? Kurang jelas? Tadi tanya lagi. Gimana? Yang pertama itu jadi kita untuk membuat akun pinjol tanpa izin teh, korban teh harus melaporkan kepada pihak-pihak tertentu. Kalau udah terjadi. Cukup. Mungkin itu presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.